Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang saya cintai, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah menjelang Ramadan yang semakin dekat. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, marilah kita meningkatkan ibadah kita. Kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah, salah satunya adalah makan makanan dan minum minuman. Makanan dan minuman adalah faktor yang paling utama di dalam mempengaruhi kualitas ibadah kita. Di samping itu juga berpengaruh di dalam kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, makanlah dengan makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang higienis. Kenapa? Wa'malu salihah, karena makanan yang bersih dan halal akan memberikan dampak yang positif kepada amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Para pemirsa, makanan yang sehat, makanan yang kita konsumsi pasti akan mempengaruhi jasmani dan rohani kita. Bagaimana tidak? Kendaraan yang sering kita tumpangi dengan bahan bakar yang berbeda, maka di situ akan kita rasakan perbedaan juga. Maka makanan yang kita makan pasti masing-masing akan memberikan dampak. Termasuk juga dampak di dalam budi pekerti kita. Disitulah kemudian kita melihat para ulama memberikan isyarat-isyarat khusus bahwa ternyata makanan yang kita makan itu akan memberikan pengaruh terhadap kecerdasan, memberikan pengaruh kepada akhlak yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bizzait fa innahu yakshiful murrah wa yuhsinul khuluq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian kalau makan gunakanlah minyak, karena minyak itu akan menghilangkan pahit dan juga akan memperbaiki akhlak kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil adas." Hendaklah kalian itu makan adas. Fa innahu mubarakun muqaddas. Karena adas itu bisa menipiskan hati dan diberi berkah. Yariqul qalb, dan akan menipiskan hati. Wa yukthiru dam'ah, dan akan mempermudah kita menangis karena dosa-dosa kita. Para pemirsa, sebaliknya, makanan yang tidak halal tentu akan berpengaruh kepada kualitas ibadah kita, dan tentu juga akan mempengaruhi apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan 1 puluhan barang haram, maka
ibadah selama 40 hari tidak diterima, dan tidak akan diterima selama 40 hari doa-doanya. Dan setiap daging yang muncul dari makanan yang haram, maka neraka itu menjadi tempat yang paling layak untuknya. Para pemirsa, mari kita menjaga kesehatan kita dengan selalu menjaga makanan kita, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.